saya. Jadi kalau melihat anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, saya juga jadi ikut semangat, kalian juga semangat. Oke, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pelajaran, maka saya seperti biasa akan melakukan presensi terlebih dahulu. Kelas 8B tanggal 1 September ya. Dari catatan buku agenda mengajar Bapak Ibu guru, ada 2 orang yang tidak hadir. Ada Aurelio sama Fajar Mirza. Dua-duanya dalam kondisi sakit. Semoga Aurelio dan Fajar Mirza segera sembuh dan bisa sekolah kembali. Amin. Amin. Untuk hari ini pembelajaran kita masih melanjutkan pembelajaran dari subbab yang kedua. Jadi kita melanjutkan. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian faktor pendorong dan penghambat dari kerjasama Asia Tenggara, kemudian bentuk-bentuk kerjasamanya. Untuk hari ini kita akan membahas pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Dan yang kedua, upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN. Sebelum kita lanjutkan, saya tulis dulu materinya. Nah, ini ada 2 bahasan yang akan kita pelajari hari ini yang masih terkait dengan subbab yang kedua tentang interaksi antar
negara-negara ASEAN. Yang pertama atau kalau kelanjutannya berarti nomor 3. Nanti di situ Anda semua akan menelaah bagaimana pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Kemudian selanjutnya yang kedua, Anda sekalian diminta untuk bisa menafsirkan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Apa sih pentingnya mempelajari materi ini? Apa pentingnya kira-kira? Kalau nggak penting nggak mungkin nggak akan dipelajari di kelas kita. Jadi nanti dua materi ini salah satunya akan membahas mengenai MEA. Apa itu MEA? Ada yang bisa menjawab? Bisa ditunjuk tangan dengan suara yang keras ya. Iya betul, masyarakat ekonomi ASEAN. Namanya siapa? BIMIDA. Ya, jadi MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Itu adalah sebuah pasar tunggal yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya apa saja nanti juga akan kita pelajari. Oh, ternyata selain tujuan-tujuan yang ingin tentunya memberikan dampak-dampak kontribusi yang positif terhadap kemajuan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara, ternyata dari tujuan itu tadi ternyata ada dampak-dampak yang juga mengikuti. Tentunya yang namanya dampak, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Itu nanti yang juga akan anak-anak sekalian gali mengenai informasi-informasi, mengenai permasalahan-permasalahan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Oh, ternyata MEA selain memberikan dampak-dampak yang positif, ternyata ada juga dampak negatif yang mengiringi. Tuh, kemudian yang kedua, nanti apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai usaha untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara mereka tersebut. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Oke, kemudian tadi untuk video pembelajarannya sudah saya kirimkan sehingga bisa ditonton sekarang. Silakan bisa dilihat video pembelajaran di HP kalian masing-masing. Dan setelah melihat video pembelajaran, anak-anak sekalian langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompok seperti pembelajaran minggu kemarin. Kemudian di situ sampai bisa berdiskusi, merumuskan permasalahan-permasalahan yang bisa digali dari informasi berdasarkan video pembelajaran dan juga menggali informasi dari buku paket yang sudah dipinjam dari perpustakaan tadi. Oke, silakan dari sekarang, silakan dilihat, diamati, kemudian nanti bisa ditelaah mengenai rumusan permasalahan yang kira-kira akan dijadikan sebagai bahan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Mulai sekarang silakan. Kamu nggak bawa? Bisa bergabung? Kamu nggak bawa? Bisa bergabung? Iya bergabung. Bergabung dulu ya. Yang nggak ada medianya silakan bergabung. Bergabung sama temannya. Gak usah kenceng-kenceng nanti ganggu teman. Gak usah diulang-ulang ya, satu kali saja karena materinya juga ada di buku paket.
judulnya amanah mainan. Sudah semuanya? Oke, berarti kita lanjutkan. Sama seperti pertemuan kemarin, jadi setelah Anda sekalian melihat video pembelajaran dari YouTube, maka sekarang untuk tahap selanjutnya Anda sekalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang saya bagikan seperti pertemuan sebelumnya. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Sama ya seperti kemarin. Begini, terus kali berhadapan kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak pindah aja mas. Di situ bisa ya. Kelompok 7. Silakan rumuskan masalah yang berhasil Anda sekalian gali dari hasil melihat tayangan video tadi. Dirumuskan permasalahan-permasalahannya. Dimulai dari sekarang. Silakan.
namanya kerja sama. Jangan semua pekerjaan diborong sendiri, itu namanya bukan diskusi, bukan kerja sama. Latihan, saling memberi masukan, saran, ide, gagasan. Sendiri ya, karena kursinya kan cuma satu. Mas, kursi yang sebelah sana ya, boleh diangkat ya, diangkat dari atas aja, diangkat dari atas. Sawang mejanya kebalik. Oh, kebalik.
terjadi? Jika barang atau produk dari Indonesia kalah bersaing atau kompetisi dengan produk asing, maka akan semakin banyak barang impor yang akan mengalir ke Indonesia dan akhirnya akan mengancam industri lokal. Produk lokal akan bersaing dengan produk asing yang memiliki kualitas lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia sendiri. Itu bagaimana kelompok siapa tadi yang bertanya? Muhammad Khairul Anam. Oke, bagaimana jawaban dari kelompok 3? Sudah? Oke. Silakan lagi kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan namanya, Mbak. Anastasia. Oke, silakan pertanyaannya apa? Jelaskan dampak negatif dari keberadaan ASEAN di bidang politik. Dampak? Dampak negatif dari keberadaan ASEAN di bidang politik. Oh, ya. Dampak negatif dari keberadaan kerjasama politik. Silakan. Kondisi politik Indonesia diwarnai dengan kuatnya pengaruh demokrasi liberal yang lebih menonjolkan sikap individualisme dan sering menimbulkan cara voting dibandingkan musyawarah dalam mengambil keputusan sehingga limpah belajar. Gitu. Ada lagi? Gimana, Mbak? Penjelasannya? Nanya, ya. Gimana penjelasan dari kelompok kami? Sudah bisa diterima belum? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Harus lebih interaktif lagi ya. Ini kuncinya dari kelompok yang presentasi. Jadi harus bisa menjalin komunikasi. Bagaimana penjelasan dari kelompok saya? Apakah ada tambahan atau pertanyaan? Jadi ada komunikasi dua arah sehingga diskusi bisa berjalan dengan baik, ya. Ada lagi? Jadi ini kan saya terus membantu ya. Jadi kalau bisa inisiatif sendiri supaya forum diskusi itu berjalan lebih bagus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok 3 tadi mengangkat masalah bagaimana jika banyak produk dari luar negeri. Tepuk tangannya dulu ya. Jadi kelompok 3 tadi mengangkat permasalahan bagaimana jika produk-produk dari luar negeri itu pada masuk ke negara kita. Apakah yang akan terjadi? Nah, kalau misalnya masyarakat Indonesia sendiri sangat menjunjung rasa konsumerisme, ya, jadi lebih memilih produk-produk dari luar negeri dan mengesampingkan produk dalam negerinya, maka yang terjadi adalah ekonomi Indonesia akan melemah karena produk-produk di dalam negerinya tidak laku di pasaran nasional. Yang laku malah barang-barang yang berasal dari luar negeri. Nah, ini akan merugikan para pengusaha dari dalam negeri. Maka sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa berlaku bijaksana dengan cara memilih produk-produk dari dalam negeri yang tentunya tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua, ternyata dalam kehidupan berpolitik dalam kawasan Asia Tenggara ternyata juga ada dampak negatifnya, ya. Jadi memang ada dampak negatifnya. Dari nilai-nilai Pancasila kita yang junjung tinggi ternyata bisa tergeser dengan nilai-nilai liberalisme. Yang tadi kita memutuskan suatu permasalahan dengan cara bermusyawarah, akhirnya terpengaruh dengan cara voting, ambil suara saja tanpa mengedepankan permusyawaratan untuk mendapatkan kata mufakat atau sepakat.
Itu dampak negatif dari nuansa politik di kawasan Asia Tenggara, sehingga menggerus nilai-nilai luhur Pancasila yang harusnya kita junjung tinggi, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, itu dampak negatifnya. Oke, sekarang kita lanjutkan diskusinya. Ada yang mau maju sebelum saya tunjuk? Gak ada. Suka ditunjuk ya? Oke, kalau suka ditunjuk, saya menunjuk kelompok 7 untuk mempresentasikan perumusan masalah yang berhasil digali. Silakan kelompok 7. Lebih komunikatif lagi ya, diajak teman-temannya untuk diskusi. Ayo yang lain, coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerjasama tentang upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN terbangun melalui 3 pilar ASEAN. Salah satunya adalah pilar sosial budaya. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas SDM dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kebudayaan, iptek, kesehatan, serta lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Oke, silakan namanya dulu, Mbak. Cinta. Oke, silakan Cinta. Bagaimana cara? Oke. Jadi kan ada 3 pilar ya dalam kerjasama ASEAN. Nah, yang ditanyakan Cinta, bagaimana usaha pilar sosial itu, pilar sosial budaya itu bisa mewujudkan tujuannya. Bagaimana? Coba silakan. Ya, bisa dicoba. Monggo. ASEAN membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti di bidang pendidikan, kebudayaan, iptek, kesehatan, serta lingkungan hidup. Itu jawabannya dari kelompok 7, bisa diterima? Oke. Ada lagi mungkin? Tunggu Mbak, biasa suruhnya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin menanggapi? Ada lagi. Ya Mbak, Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 7.
lebih lagi terhadap kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Contohnya, misalnya karena terjadi kasus di kawasan Myanmar menyebabkan masyarakat Myanmar banyak yang mengungsi. Kemudian mereka mengungsi mencari negara di kawasan Asia Tenggara lainnya untuk mendapatkan suaka atau perlindungan. Nah, di situ ASEAN menyerukan kepada seluruh negara anggotanya untuk mau menerima para pengungsi dari Myanmar tersebut sebagai apa ya? Sebagai salah satu tujuan dari pilar sosial itu sendiri, yaitu membantu semua negara anggota yang membutuhkan bantuan dari negara anggota yang lain. Jadi para pengungsi itu banyak berdatangan, salah satunya ke Malaysia dan ke Indonesia. Maka di situ harus disambut dengan baik oleh penduduk dari negara yang didatangi. Nah, kedatangan mereka itu pun tanpa apa ya namanya, bukan tanpa masalah. Di sini maka terjadi perubahan terhadap dinamika kependudukan. Jadi terjadi perubahan. Yang pertama, jumlah penduduk akan berubah. Karena ada migrasi, maka jumlah penduduk akan bertambah. Itu ya. Jadi mereka datang dengan maksud ingin mendapatkan bantuan atau pertolongan. Nah, di situ akan melahirkan rasa simpati bagi masyarakat yang didatangi. Kita yang didatangi akan merasa kasihan, akhirnya memberikan pertolongan semampu kita. Itu ya. Kemudian akan melahirkan empati juga. Empati itu apa? Seolah-olah kita juga merasakan kejadian tersebut, sehingga kita akan lebih membantu lagi karena ada dorongan dari dalam diri kita. Kita merasa kasihan, kita seolah-olah juga merasakan terlibat dalam peristiwa tersebut, sehingga kita lebih dalam lagi ingin menolong mereka. Gitu ya. Itu untuk kelompok tadi mengenai pilar sosial budaya. Kita lanjutkan kelompok berikutnya. Siapa yang ingin presentasi duluan? Kalau nggak ada saya tunjuk lagi. Sukanya tunjuk terus ya. Oke. Saya tunjuk kelompok 1, silakan presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait interaksi antara negara-negara ASEAN. Pada akhir tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal yang diberi nama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Apakah tujuan dari pembentukan MEA tersebut? MEA dibentuk berdasarkan kesepakatan dari para pemimpin ASEAN dengan tujuan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India, serta untuk menarik investasi asing. Investasi atau penanaman modal asing sangat dibutuhkan di kawasan Asia Tenggara karena dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Mengapa sumber daya manusia harus disiapkan dalam menyambut pasar tunggal MEA di kawasan Asia Tenggara? MEA membuka peluang satu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu akan dibentuk pasar tenaga profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang kekurangan sumber daya manusia berkualitas. Agar tidak kalah dalam bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri, maka masyarakat Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas SDM-nya agar tidak tertinggal dari masyarakat negara anggota ASEAN lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Namanya dulu? Zini.
Caranya, cara meningkatkan kualitasnya. Terus ada lagi mungkin pertanyaan yang kedua? Oke, silakan. Itu nanti pertanyaannya pending dulu yang pertama. Oke. Namanya. Oke. Apakah tujuan dibentuknya pasar tunggal FTA di kawasan Asia Tenggara? Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menjadi konsep yang saling Gitu Mbak, nggak ditanyakan dulu sama si penanya Ilma, apakah sudah menerima jawaban dari kelompok satu? Gimana Ilma, sudah? Sudah. Oke, ada yang bisa membantu pertanyaan yang pertama tadi? Ada ya. Oke. Yang namanya sumber daya manusia itu bisa diukur salah satunya yaitu melalui tingkat pendidikan. Kalau suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, itu bisa dikategorikan sumber daya manusianya itu sudah bagus. Kemudian yang kedua, jika tingkat kesehatannya sudah bagus, cara mengetahui tingkat kesehatan sudah bagus bagaimana? Ya dengan cara melihat bagaimana tingkat kematian penduduknya. Kalau tingkat kematiannya masih tinggi, itu bisa dikategorikan berarti sumber daya manusianya belum bagus, gitu ya. Jadi ada kriteria-kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan bahwa sumber daya manusia itu sudah bagus, sudah berkualitas atau belum. Itu salah satunya lewat pendidikannya ya. Jadi kalau sampai mau membaca dari buku paket, diketahui bahwa untuk sumber daya manusia Indonesia itu masih kalah dengan Malaysia, Singapura dan mana? Satu negara lagi. Mana? Filipina atau Thailand? Filipina ya. Filipina. Oke, sip. Untuk Indonesia itu masih berada pada peringkat 4 di ASEAN untuk SDM-nya. Maka dari itu kita punya tugas. Salah satunya sampai ini, bagaimana sampai berupaya untuk mengisi atau memanfaatkan kesempatan sampai mumpung masih sekolah, berarti punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi setelah lulus dari MTS, jangan berhenti sekolah, tapi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai ke universitas. Itu sampai akan menjadi salah satu orang yang memiliki andil, yang beri sumbangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Itu ya? Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan diskusinya. Untuk kelompok yang belum presentasi silakan. Siapa yang mau maju duluan? Belum juga ada yang dengar
Festival Budaya ASEAN merupakan ajang untuk memperkenalkan budaya dari kota atau daerah penyelenggara, dan juga sebagai ajang untuk mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagaimana Mbak? Oke, bisa diterima. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Kelompok 4 ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Ada lagi? Sudah ya? Bisa? Sudah Mas? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi tepuk tangan dari teman-temannya supaya kelompok 4 nanti presentasinya bisa lebih semangat ya, lebih semangat. Mansanepat. Mansanepat. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Mansanepat. Oke, hilang ngantuknya ya. Jadi kelompok 4 tadi itu mengangkat permasalahan mengenai Festival Budaya ASEAN. Nah, jadi yang diangkat tadi sebenarnya apakah tujuan diselenggarakannya Festival Budaya ASEAN? Tujuannya jelas. Jadi negara anggota ASEAN itu mengadakan Festival Budaya ASEAN dengan tujuan untuk mengenalkan budaya-budaya, nilai-nilai budaya yang ada di negaranya tersebut sehingga bisa dilihat, dinilai oleh negara anggota ASEAN lainnya. Apalagi di sini kan akar dari budaya ASEAN itu sama ya, dari rumpun Melayu Austronesia, sehingga di sini banyak sekali budaya-budaya yang mirip. Kemudian mereka bersama-sama berkumpul di suatu daerah atau negara untuk melaksanakan ajang Festival Budaya ASEAN. Nah, apa keuntungan bagi negara penyelenggara Festival Budaya tersebut? Banyak sekali keuntungan yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Misalnya kalau Indonesia yang mengadakan Festival Budaya ASEAN, maka daerah yang digunakan untuk menggelar festival tersebut ini bisa mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama misalnya seperti beberapa tahun yang lalu di daerah Purwakarta ya, itu diadakan Festival Budaya ASEAN. Maka di situ masyarakatnya bisa mengenalkan budaya-budaya dan hasilnya kepada masyarakat luar negeri yang hadir. Jadi keseniannya apa ditunjukkan. Bahkan kalau misalnya ada hasil budaya lokal dari daerah tersebut bisa diperkenalkan, bahkan bisa dijual, sehingga produk-produk dari situ bisa sampai ke mancanegara. Coba didengarkan dulu, jangan ngomong sendiri-sendiri. Kemudian keuntungannya bagi Indonesia sendiri apa? Dari sektor pariwisata ini akan mengalami perkembangan yang cukup bagus. Misalnya ketika para peserta yang hadir dari berbagai daerah di kawasan Asia Tenggara masuk ke Indonesia, mereka akan dikenai pajak, maka dari sisi ekonomi devisa negara Indonesia akan bertambah. Kemudian mungkin setelah festival itu selesai dilaksanakan, maka para peserta sebelum pulang ke negaranya ingin jalan-jalan dulu melihat pariwisata yang ada di negara kita, mungkin ke Bali, mungkin ke Lombok atau ke wilayah Indonesia lainnya. Nah, di situ juga akan memberikan kontribusi kepada kepada daerah yang dituju, sehingga Indonesia menjadi lebih terkenal lagi di kawasan Asia Tenggara khususnya. Gitu ya.
Kita lanjutkan lagi untuk kelompok berikutnya. Yang belum presentasi adalah kelompok 5 dan 6. 2 belum juga ya. Oke. Saya tunjuk kelompok 2 untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi-materi yang sudah kami rangkum dari video yang dikirimkan Bu Mar'ah lewat grup kelas. Materi 1. Penanaman modal asing atau yang bisa disebut investasi asing merupakan salah satu dampak positif dari terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Manfaat dari investasi asing yaitu investasi dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya foreign direct investment yang dapat stimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Materi yang kedua, mengapa MEA dapat menstabilkan perekonomian suatu negara? MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA dapat menstabilkan perekonomian negara karena dengan pasar bebas, barang-barang dari suatu negara dapat dengan bebas masuk ke dalam suatu negara, sehingga jangkauan ekspor semakin meluas, sedangkan kegiatan impor lebih mudah dilakukan karena tidak ada biaya atau pajak masuk dan tidak ada penahanan barang terlalu lama di bea cukai. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk kelompok 2. Sebutkan namanya dulu, Mbak. Oke, Akfa, silakan Akfa. Mengapa MEA dapat menstabilkan perekonomian suatu negara? Karena dengan pasar bebas, barang-barang dari suatu negara dapat dengan bebas masuk ke dalam negara sehingga jangkauan ekspor semakin meluas. Sedangkan kegiatan impor lebih mudah dilakukan karena tidak ada biaya atau pajak masuk dan tidak ada penahanan barang terlalu lama di bea cukai. Bisa diterima? Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Ya, Khairul. Apakah manfaat dari penanaman modal asing atau investasi luar negeri bagi negara yang berkembang? Manfaat investasi. Investasi dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya foreign direct investment yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Bagaimana? Bisa diterima? Gimana, Khairul? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, dua saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah lemes ya, karena siang ya.
Jadi kelompok 2 tadi mengambil permasalahan mengenai penanaman modal asing atau yang biasa kita kenal dengan investasi asing atau investasi luar negeri. Dan yang kedua mengenai MEA. Kenapa sih MEA kok bisa menstabilkan perekonomian suatu negara? Oke, investasi asing itu sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Misalnya Indonesia banyak membuka peluang untuk para investor dari luar negeri untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Kenapa seperti itu? Dengan adanya penanaman modal, berarti di situ akan tercipta banyak lapangan kerja. Kalau lapangan kerja tercipta, berarti di situ akan menyerap banyak tenaga kerja. Kalau tenaga kerja banyak terserap, berarti pengangguran akan bertambah atau berkurang? Mosok kalau banyak lapangan kerja pengangguran bertambah? Iya, jadi akan berkurang jumlah penganggurannya. Kalau jumlah pengangguran berkurang, berarti tingkat ekonomi negara kita akan meningkat karena jumlah pengangguran berkurang. Maka dari itu Indonesia sangat gencar untuk menarik para investor asing untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia supaya pertumbuhan ekonomi negara kita semakin stabil, semakin baik. Ya, karena dari sisi investasi ini ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh negara kita. Kemudian yang kedua, bagaimana MEA dapat menstabilkan perekonomian suatu negara? MEA itu kan masyarakat ekonomi ASEAN yang dalam penerapannya adalah berupa AFTA, ASEAN Free Trade Area ya. Jadi di situ ajang pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Jadi kita bisa menjual produk kita ke luar negeri asal ada kesepakatan antar negara. Oke, silakan barang dari Indonesia masuk ke negara saya. Maka barang-barang dari Indonesia bisa bebas dijual ke luar negeri. Semakin banyak negara-negara kawasan Asia Tenggara yang membuka negaranya untuk menerima barang dari Indonesia, berarti perekonomian negara kita juga akan bertambah bagus karena produk-produk dari dalam negeri kita diminati oleh pasar internasional, begitu ya. Kemudian produk-produk asing pun lebih mudah masuk ke negara kita karena tidak ada lagi aturan-aturan perpajakan yang mengikat dan harus di karantina dulu di bagian bea cukai. Sekarang dengan adanya AFTA, maka produk dari luar negeri bisa bebas masuk ke negara kita, tapi dengan catatan antara negara si pemilik produk dengan negara kita sudah ada kesepakatan untuk kegiatan ekspor dan impor. Jadi tidak serta-merta negara-negara itu bebas masuk ke negara kita untuk menjual barangnya, tidak, tapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu, gitu ya, nggak seenaknya sendiri. Oke, kemudian dilanjutkan kelompok 6 ya yang belum. Oke, kelompok 5 ya. Kelompok 5 silakan presentasi dulu. Silakan, waktunya semakin mepet. Kaki. Kita kembang badan Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang salah satu kegiatan dalam kerjasama di bidang budaya. Salah satu kegiatan dalam kerjasama di bidang budaya adalah kegiatan perkemahan budaya serumpun ASEAN. Apakah tujuan dari kegiatan tersebut? Jadi, kegiatan perkemahan budaya serumpun ASEAN diprakarsai oleh 3 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketuhanan budaya.
Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga serta kepedulian terhadap masyarakat. Sekian dari saya. Itu presentasi dari kelompok 5. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Tuh, ada yang mau bertanya, namanya dulu Mbak. Yustin. Yustin anak baru. Siapa saja peserta dari perkemahan budaya? Oh, siapa saja peserta dari perkemahan budaya? Silakan dijawab. Perkemahan budayanya siapa yang melaksanakan? Berarti ya wakil dari negara tersebut. Perkemahan budaya itu kan dipelopori oleh 3 negara anggota ASEAN. Negara mana saja kah itu? Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Berarti siapa peserta dari perkemahan budaya itu? Indonesia, Malaysia. Siapa Mbak? Iya, dijawab ke sana, yang tanya bukan saya. Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pesertanya siapa? Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bukan negaranya ya, tapi wakilnya. Siapa? Para pemudanya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Namanya siapa Mbak? Aisyah. Oke. Bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun. Suaranya yang kencang nggak didengar sama Aisyah. Bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Iya tuh iki tau. Coba jawabannya gimana? Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Sudah enggak ada? Hanya 2 aja. Mentok 2 ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 5. Kelompok 5 apa? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 5 tadi mengambil permasalahan tentang tujuan dari kegiatan perkemahan budaya serumpun ASEAN. Jadi yang namanya perkemahan budaya, di situ para wakil dari negara-negara anggota ASEAN yang ikut dalam ajang perkemahan serumpun tadi, maka di situ mereka memiliki amanah dari negaranya, memiliki visi dan misi untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di negaranya supaya diketahui oleh negara anggota ASEAN yang lain. Di situ tujuannya dari perkemahan serumpun tadi
budaya serumpun tadi adalah tujuannya yang pertama menanamkan dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai dari budaya. Kenapa kok begitu? Kita berasal dari nenek moyang yang sama dengan melahirkan budaya-budaya yang relatif sama, maka dengan adanya perkemahan serumpun nanti diharapkan masing-masing peserta dari perkemahan serumpun tadi bisa meningkatkan rasa cinta terhadap budaya-budaya dari negara mereka, sehingga nanti ketika sama-sama dalam forum perkemahan serumpun nanti lahirlah rasa saling menghormati dan menghargai sesama negara anggota ASEAN yang memiliki budaya yang hampir sama, sehingga terciptalah ketahanan budaya di kawasan Asia Tenggara. Begitu ya. Oke, silakan kelompok yang terakhir yang belum presentasi, yaitu kelompok 6. aja janji mantap. Guru, Bu Guru. Silakan ya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan berpresentasi. Jika MEA benar-benar telah diterapkan, maka pembatasan tenaga kerja profesional akan dihapuskan. Jika pembatasan tenaga kerja profesional dihapus, maka hal itu akan memberikan kesempatan tenaga kerja asing untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Dampaknya adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia semakin kecil. Dilihat dari pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Namanya siapa, Mas? Oke, silakan pertanyaannya. Nah, tuh. Dampaknya adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia semakin kecil. Dilihat dari pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Udah bebas. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Ditawari, ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Berarti sudah gak ada lagi yang mau bertanya ya? Oke Mbak, silahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Ini adalah kelompok terakhir yang presentasi ya. Jadi mengangkat tema, kalau seandainya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN ini benar-benar diterapkan, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya yang akan muncul di Indonesia? Nah, tadi sudah disampaikan sama kelompok 6 bahwa Indonesia itu peringkatnya dari sisi SDM ya masih kalah dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nanti kalau MEA benar-benar diterapkan, Indonesia membuka pintu lebar-lebar untuk tenaga kerja asing untuk bisa masuk ke negara kita, maka sumber daya manusia Indonesia, para pemudanya yang masih dalam usia produktif di sini harus bersiap-siap bersaing dengan para tenaga kerja asing. Jadi tugas sampean ini berat sekali. Bagaimana upaya sampean untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik sehingga mampu bersaing dari sisi profesi, keahlian, sampean bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Nah, di sini sampean nggak bisa sakit hati. Kenapa orang Singapura kok kerja di Indonesia sehingga saya tidak mendapatkan pekerjaan? Nah, karena MEA sudah diterapkan, sampean nggak bisa melarang. Siapa saja oleh negara kita sudah diterima. Oke, siapa yang mau masuk silakan.
Nah, warga negara saya biar bersaing dengan Anda sekalian, begitu ya. Jadi sampean kalau ingin mendapatkan pekerjaan dengan spesifikasi yang bagus, jadi tenaga kerja yang profesional, jadi tenaga yang ahli di bidang teknik, ya sampean harus bisa meningkatkan kualitas diri sampean sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN, dan juga upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Sampai sudah berdiskusi, itu tadi hasilnya. Nah, kemudian kira-kira yang Anda rasakan bagaimana? Pembelajaran kali ini lebih enak atau lebih tidak enak dari pembelajaran pertemuan sebelumnya? Lebih enak ya? Saya menilai kalau dulu yang bertanya masih sangat pasif, hari ini sudah ada yang mau bertanya. Tapi sayangnya untuk yang presentasi, untuk suara masih jauh dari harapan ya. Hanya beberapa tadi yang bisa presentasi dengan suara yang cukup jelas sehingga bisa didengar oleh teman-temannya yang lain, dan ada juga yang presentasi masih suaranya dengan lemah lembut ya, sehingga teman-temannya kesulitan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok itu. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah menyelesaikan mengenai pengaruh kerjasama di berbagai bidang dan upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasamanya. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Bagaimana? Jadi yang pertama, sebagai masyarakat Indonesia untuk menghadapi MEA, bagaimana yang harus kita lakukan? Meningkatkan kualitas apa? Kok pekerjaan? Kualitas sumber daya manusianya supaya bisa siap bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Nah, ternyata MEA itu selain memberikan dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Tadi masalah nilai-nilai Pancasila akhirnya bisa tergusur dengan adanya paham liberalisme. Kalau di Indonesia biasanya dalam memutuskan suatu masalah dilakukan dengan cara apa? Dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Akhirnya karena ada pengaruh liberalisme, jadi kita yang tadinya selalu berembuk menyelesaikan masalah secara bersama, akhirnya cari gampangnya aja, kita voting saja, suara terbanyak itu yang dipakai, begitu ya. Itu sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur dari masyarakat Indonesia yang sangat mencintai apa? Mencintai apa? Nilai-nilai luhur budayanya. Segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah, gotong royong, ya. Akhirnya pudar karena adanya interaksi dengan negara lain. Nah, itu ya dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup untuk pembelajaran kali ini, tetap jagalah kesehatan, ya. Makan yang teratur, yang cukup gizinya, tidurnya nggak boleh terlalu malam, jangan main game terus-terusan, ya. Boleh main game tapi secukupnya, nggak boleh berlebihan karena Anda sekalian punya kewajiban yang lebih utama yaitu belajar, tuh, ya. Kemudian seperti biasa supaya nanti pertemuan berikutnya Anda sekalian sudah berisi materi di dalam kepalanya ya, maka tugas dari saya adalah mempelajari materi berikutnya yaitu mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN.
Kalau di buku paket itu bagian subbab yang ketiga. Itu tolong dipelajari. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Maka dari itu saya akhiri sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.